Kali ini kita lagi ada di Sentul nih, karena berbagai kota dan berbagai macam mekanik berkumpul di sini untuk menunjukkan bahwa Vespa bukan sekedar gaya, tapi soal kecepatan nih, Cing. Kenalin, gua El dari Cing Channel dan kita bakal ngeliputin seruan apa aja yang ada di skuter Omni nih. Halo Mas. Oi, Dengan siapa nih? Ridwan Rahman. Ridwan Rahman. Ya. Wih, nah Om Ridwan nih kali ini main di kelas berapa nih? Aku sih main di kelas tune-up non pembalap sama tune-up pemula. Anjay. Nah, nih Cing, biasanya nih sebelum gas ke lintasan, lo ada ritual khusus nggak sih untuk ngelakuin apa aja gitu? Palingan kalau udah di mendekati race ini sih palingan stretching aja ya. Oh, stretching aja. Biar nggak kaku, biar nggak kram. Oh. Cuma kalau sebelum balap biasanya olahraga, jogging, renang biar tenang gitu aja nih. Tracingnya gini. Ya gitu nih. Gitu. Ketika race nih, lo tipe yang deg-degan kah? Gak bisa tidur atau lo ya udah santai lah balapan ini? Kalau aku lebih tipe sebelum balap tuh deg-degan. Kan emang kalau udah turun ke lintasan udah tenang. Timbang nunggu tuh, kalau nunggu lebih deg-degan. Oh, malah nunggu yang bikin Nunggu deg-degan. deg-degan, Ya. kalau udah di lintasan lebih tenang aja sih. Tapi semalam lo tidur gak nih? Tidur dong. Oh, tidur. Gue kira jadi begadang. Bahaya itu, bahaya kalau nggak tidur. Nah, misalnya nih, mogok nih di jalan, lagi nge-race nih. Lu panik gak sih atau ya selalu aja ada mekanik? Enggak, kalau gue tipenya yang kalau misalkan motor trouble, terus jatuh atau gimana, kita coba dorong dulu, kita coba nyalain lagi. Kalau udah nggak bisa, ya udah kita minggir. Oh, gitu. Kita gitu aja sih palingan. Sangat profesional ya, pantas ya jadi joki. Cak kalau gua ngambek. Ya orang motornya ngambek ya kan. Nah, nih Mas Rito nih, lu mau wakil dari bengkel apa nih? Kalau gue mewakili dari bengkel TMR Larangan, terus dinongi sama Shelter Scooter dan MRV. Oh, Racing Team. alah. Gitu ya. Ya. Jadi Mas Ridwan terima kasih waktunya. Semoga juara ya, podium ya. Siap. Amin. Kita ada di joki selanjutnya nih. Anjay. Mas dengan siapa Mas? Ilma Kak. Ilma. Ilma. Ilma Kak. Mas Ilma nih main di kelas berapa nih Mas? Saya main di kelas tune-up pemula sama standar pemula. Menurut lu nih, ketika lu nanti menang nih, Oke. itu yang bikin menang itu skill, settingan joki, atau emang lu hoki aja? Oke. Nomor 1 skill perlu. Skill perlu ya? Oke. Kemudian settingan otot juga itu pasti menunjang buat pembalap. Yang ketiga hoki. Kalau nggak ada hokinya meskipun dua ini ready, ya belum tentu menang gitu. Jadi ketiga aspek tersebut dibutuhkan buat kita para pembalap. Bijak Halo. banget nih. Bijak banget nih. Nah Mas, lu itu mewakili bengkel apa nih Mas? Oke, saya bareng tim RF Scooter sama bengkelnya BDS Scooter Project dari Tasikmalaya. Wih, asik tuh. Tasikmalaya. Asik jauh juga Oke. ya. Nah, satu kata dong Mas untuk Scooter Peak tahun ini gimana menurut lu? Menurut saya Scooter Peak lebih baik, lebih berkembang dan harapan saya untuk kedepannya Scooter Peak bisa berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Wih, deh. Sudah bagus, Andoi. Ando ya. Andoi kan. Ya, ya. Lu fix menang ya? Berarti hari ini. Insya Allah. Wih, deh. Tinggal nunggu kehendak Tuhan. Bijak banget. Ya Mas, thank you Mas ya. Sama-sama. Semoga menang nih, semoga menang nih. Next kita lanjut ke joki selanjutnya. Halo Mas, dengan Mas siapa nih? Afin, Afin. Iya. Anjay, sekarang main di kelas berapa nih Mas? kelas 2 tak small frame cast iron S Iron. Iya. Nah, Mas Arvin nih mewakili bengkel mana nih? dari A15 Racing Team. A15 Racing Team. Nah, Mas Alim. Mas Alim. Afin. Nah, Mas Alvin, lu sebelum gas ke lintasan nih, lu ada ritual khusus nggak sih? Kayak lu mungkin apain itu shadow boxing, Gak ada sih, cuma pemanasan sama berdoa aja. pemanasan sama berdoa aja. Tuh ingat Tuhan bro. Nah terus nih ketika balapan nih, ini kan belum balapan ya. Lu tuh tipe yang deg-degan atau ya selalu aja gue udah pro ini, Gak, yang penting santai aja dah. santai aja ya, relax. Nah kalau misalnya nih motor lu tiba-tiba ngambek nih di tengah, lu yang lu lakuin apa sih? Panik kah? Atau lu ya udah selalu aja ada mekanik? Ya santai aja sih. Santai aja ya? Ada ini mekanik yang bantuin. Oh ada mekanik yang bantuin. Nah nih
Wah, lu kan udah lama nih. Lu udah berapa tahun jadi joki nih? Kalau jadi joki dari 2018, tapi kalau masuk dunia Vespa 2 tahun, 2 tahunan. 2 tahun Iya. ya. Jadi perubahan lu dari joki yang awalnya bukan joki Vespa tuh sampai di 2 tahun ini lu jadi joki Vespa, perubahannya berat nggak sih? Lumayan untuk adaptasi di Vespa sulit juga sih. Soalnya kan rangkanya dari bodi Jepangan ke Vespa beda juga. Oh iya. Jadi berat sebelah itu ya berarti. Iya, nih. iya. Nah, dari 2 tahun ini lu di Vespa nih, atau dari 2018 deh, lu udah berapa kali sih jatuh? Atau lu nggak pernah jatuh nih? Ya. Wah, jago aja anjir. Berkali-kali lah, apalagi pas latihan itu. Pasti Latihan jatuh ya? selalu jatuh. Nah, lu ada luka yang berat nggak sih ketika lu jatuh tuh? Pernah ada yang parah banget ya, apa? Bahu lu pindah ke sini? Nggak cuma kaki sempat geser. Oh, kaki sempet geser ya? Iya. Waduh. Itu aja. Oke deh, kesannya untuk skuter Pix tahun ini gimana menurut lo? Ya semoga lancar sampai seri akhir dan saya berharap bisa juara umum. Amin. Oke deh Cing, kita lanjut ke joki yang lain. Ternyata bukan suara knalpot aja yang berisik, tapi ada 2 ibu cuy menyertai. Ya. Nah, kita kedatangan influencer anak Vespa nih, Vespa Bartardos. Yoi. Mas, lu ngapain sih Mas Billy kesini-sini nih? Yang pasti ini memang rutinitas di tiap tahun tuh pasti ada 5 seri yang itu harus kita ikutin, namanya balap Vespa, yaitu Scooter Prix. Tidak hanya Vespa sih, untuk di seri kali ini ada Lambretta juga untuk yang sekarang ini. Makanya unik aja ya kalau persepsi orang mengenai Vespa itu dibilang lambat, ternyata bukti nyata di Scooter Prix ini Vespa itu kencang-kencang. Waduh. Nah, Mas, ngomongin Vespa kencang-kencang, lu ada nggak sih tim unggulan lu nih di sini nih? Tim unggulanku banyak, ada teman-teman dari Chicks, ada teman-teman dari Zona Vespa, terus ada teman-teman dari banyak lah, Slip Kopling, terus teman-teman, pokoknya teman-teman yang banyak, masih banyak lagi semuanya teman juga. Dan ini juga bukan ajang balap doang, tapi juga ajang silaturahmi. Bener banget tuh. Nah, Mas, terakhir dong nih, kesan-pesan untuk skuter Pix di tahun ini nih. Kayaknya sih yang gue mau sih udah dikasih kesampaian ya. Karena kan gue ngobrol kemarin sama teman-teman Scooter Prix, ada seri yang lain dan ternyata udah dibikin nih seri ini nih, seri Lambretta. Nah, Seri Lambretta mungkin nanti kedepannya mungkin akan ada juga kali seri listrik, benar. Seri Sespan? seri Sespan, Ah. seri Vespa Extreme. Pokoknya yang pasti seru-seruan aja bahwa Vespa itu atau skuter itu jangan dianggap pelan tapi bisa dibikin kencang juga. Widih, mantap. Oke, Mas Billy. Thank Mas you, Billy ya. sukses selalu Mas. Yoi. Guys, Anti ini. Gue jadi kayak gemeter, gue yang gemeter nih. Nah, Mbak Anti, lu ngapain di sini, Mbak? Apa lu jualan pecel lele? Atau enggak ngapain? dong, gue tadi pagi udah riding bareng Scooter Break dari Bogor Kota ke sini, nyangsiin langsung buat round 2. Karena round 1 gue nggak sempet nonton. Oh. Jadi gue kayak kesel kan, jadi gue round 2 pengen banget nonton. Nah, berarti Vespa lu harus di bore up tuh. OTW ya? Kayak seru yang punya motor racing ya? Iya, bener banget tuh. Nah, Mbak, di sini lu nunggu kelas apa nih? Yang lu tunggu-tunggu di sini nih. Gue nunggu banget kelas small frame open ya, FFA open ya? Oh iya benar. Oh, karena lu suka yang kecil ya? Iya, pokoknya kelas utamanya small frame gue tunggu-tunggu banget sih. Anjir, pecinta. Berarti Vespa lu small frame? Kebetulan alhamdulillah iya. Ini sombong. Nah, Mbak, kesan-pesannya dong untuk Scooter Prix tahun ini. Buat tahun ini lebih rame ya, lebih seru, banyak kelas baru yang mungkin itu juga yang bikin gue penasaran, pengen lihat bibit-bibit pengganti ya. Kalau juaranya itu aja kan bosen dong, Iya, makanya mungkin bener. tahun ini bakal ada juara-juara baru dari tahun sebelumnya. Nah, mungkin di nextnya Mbak Anti yang jadi jokinya ya? Ada kelas 2 tak wanita ya, tapi standaran di bawah 1 cc. Aku bilang takut gua. Takut ya? Takut gua. Oke, Mbak Anti, terima kasih ya Ya, waktunya. ya, thank you, thank you, ya. Depan. Kayaknya nggak afdol banget nih kalau kita nggak nanya mekaniknya nih. Karena di balik joki yang juara ada keringet mekaniknya nih, Cing. Langsung aja yuk kita tanya mekaniknya. Amar dari apa nih? Mewakili apa nih? Regulasinya apa? Enggak, ininya bengkel dulu. Rock and Smooth Rock and Scoot. dari Bandung. Rock and Scoot dari Bandung. Anjay, gelis pisan. Gelis pisan. Aretan. Aretan. Mas,
lu kan mekanik nih ya. Ah, Nah, misalnya nih lu ngerasa settingan lu udah pol mentok nih, ah. tapi si joki ngeluh mulu nih. Nah, lu gimana sih ngesiasatinnya? Oh, paling kalau mekanik apa? Kalau menurut settingan saya udah bagus, joki kan ngerasain banget di jalur ya. Jadi ya walaupun kita udah lelah sehancur-hancurnya, Asik hancur ya. sehancur-hancurnya. Tapi kan apapun yang di motor kenyamanan dari joki. Jadi kita mau nggak mau lah. Jadi ya mau nggak mau kita maksimalin lagi kemauan joki gitu aja sih kalau untuk. Oke, siap. tema. Nah, karena lu tadi bilang mau nggak mau sesuai dengan kemauan joki. Nah, untuk itu lu udah berapa kali bongkar nih untuk acara ini nih, untuk motornya nih? Kalau untuk acara ini gua sampai 2 bulan kemarin ya, dari 2 bulan kemarin preparein mesin ini hampir 5 kali belah mesin lah. Hampir 5 kali belah mesin. Karena regulasi pertama gearbox gua nggak tahu ini apa standar. Gua pakai dulu yang bobotnya dikurangin, dibobot Oh, gearboxnya. dibolong-bolongin Oh, deh. dibolong-bolongin. Waduh, racing habis. Ya iyalah, ini kan acara balap. Masa nggak racing? Enggak, kan ini regulasinya standar. Oh, ini standar. Standar. Oh, kalau standar tuh boleh ya untuk dibolong-bolongin? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Akhirnya gua kemarin konfirmasi sama panitia, nggak boleh gearbox harus wajib standar. Akhirnya gua belah lagi. Oh, akhirnya belah lagi. Nah, Mas, ketika lu jadi mekanik nih, hal apa sih yang paling nyebelin ketika lu nyeting motor? Apa misalnya pengapiannya, karbunya, atau malah kaki-kakiannya, atau gimana itu? Oh, paling kalau untuk nyebelin banget ya di pengapian. Pengapiannya? Di pengapian. Soalnya kan pengapian nggak bisa kita tebak. Iya, bener banget tuh. Nggak bisa kita tebak. Pengapian tuh ya, Pak. Turun om dari spool atau pick up, pincang udah nggak bakal maksimal majunya gitu. Oh alah, gila tuh, lu dengerin tuh. Pusing Pengapian. pokoknya. Pusing lah ya. Pusing. Sampai 5 kali bongkar. Tapi enak. Nih, jokinya sialan juga nih, 5 kali bongkar nih. Jalan benar. Iya, tapi ya demi kemenangan, Ya. Cing. Nah, Cing, satu kata dong untuk Skuter Pix tahun ini. Satu kata, Ah, pokoknya semakin jaya di round 3 semoga makin rame. Haredang. Haredang. Nah, thank you Mas ya. Siap, Sama Bang. Sip, kita lanjut lagi ke mekanik selanjutnya. Halo Mas, dengan Mas siapa nih? Wahyu, Mas Wahyu. Mas Wahyu ini ngewakilin bengkel apa nih Mas? skuter 86. Skuter 86 ya. Untuk Iya. skuter 86 tuh main di kelas berapa nih Mas di Skuter Pix tahun ini? Tune up sama FFH. Tune up sama FFA. Mas Wahyu, Ya. untuk ke acara ini nih, balapan ini, itu udah berapa kali bongkar mesin nih untuk acara ini? Kalau mesin kita bongkar ya, kalau kurang turunin lagi, setel lagi sampai benar-benar siap buat balap. Berarti itu udah nggak kehitung lah ya, Iya. untuk bongkar mesinnya ya. Ya, Nah, misalnya nih, dari Mas nih udah bongkar berulang-ulang, tapi joki masih ngeluh aja nih. Nah, itu gimana Mas nih, mensiasatinya? ya kita harus ngikutin permintaannya si joki. Soalnya karena kan dia yang ngendalin motor. Oh iya benar. Nah, hal yang paling sulit nih, misalnya nih untuk ngebongkar motor nih, apa sih yang paling sulit? Misalnya apa, setting pengapian kah, atau setting ECU-nya, atau apakah setting karbunya? Yang paling susah tuh apa sih Mas? Ya biasanya di karbu, Mas. Di karbu ya. Kita tinggal ngikutin permintaannya si joki, mintanya kayak gimana, basah apa kering. Tapi dari hal itu yang paling nyebelin banget tuh lagi nyeting apa sih Mas? Misalnya apa, nyeting pengapian nih kayak anjir susah banget nih nggak ketemu-temu, atau nyeting bensin. Ah, elah, ganti nggak usah pakai spuyer lah, pakai sedotan aja biar terus. Gimana terus? Ya kalau kita biasanya di karbu Di karbu ya. kesalahannya, karena kan kita tinggal permintaannya si joki, mintanya kayak gimana. Gitu Mas ya. Nah Mas, untuk satu kata nih Mas, di Skuter Pix tahun ini menurut Mas gimana nih? Ya makin sukses saja, makin maju. Nah, balapan udah selesai nih. Kayaknya kurang aja ya kalau kita nggak nanya para pemenangnya nih. Siapa tahu aja nih ada tips buat lu yang suka balapan nih. Halo Mas, dengan siapa nih Mas? Sama Kevin Ferdian dari Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya. Tadi kita ketemu orang Tasik juga ya. Nah, Mas Ferdian dari tim apa nih, dan masuk podium berapa nih, ada medal-medal gini nih? Alhamdulillah masuk ke podium 4 tadi. Dari Tasikmalaya, timnya beda Skuter Project.
X Scooter Piper. Widih. Nah, tipsnya nih biar lu bisa juara 4 tuh apa sih rahasianya? Kalau bisa podium dari sekian banyaknya orang? Intinya sih konsisten latihan aja sama persiapan fisik sama mental. Widih, latihan fisiknya ngapain lu? Angkat semen? Enggak, lari-lari. Oh, lari. Latihan fisiknya Kecil-kecil lari. aja. Kecil-kecil aja. Nah, kesan pesannya dong untuk Scooter Prix tahun ini gimana menurut lo? Ya cukup meriah, heboh. Mantap pokoknya. Semoga next seri lebih meriah lagi. Widih. Dan di next semoga lu juara 1 ya. Amin, amin. Nah, kalau tadi kita udah tanya mekaniknya nih, katanya 5 kali bongkar. Nah, sekarang jokinya nih langsung berhasil, langsung juara 3. Gila nggak tuh? Nah, coba dong Mas nih. Mas dengan Mas siapa? S1 Andi. S1 Andi. S1 Andi. Mas, ini saya salaman nih. Oh iya. Kirain tuh Ini Andur ini. Dengan Oke. Mas Wandi. Nah, Mas. Mas ini mewakili tim mana nih? Tim dari Rock and Scoot Lensko. Tadi Ya. main di kelas berapa nih sampai juara 3 nih? di kelas standar pemula. Di kelas Standar pemula ya. Nah, Mas, rahasianya lu bisa juara 3 tuh apa sih? Apa karena doa ibu? Ya, yang pertama doa ibu Widih. selalu sama Allah Subhanahu wa taala. Terus yang itu lagi nggak ada kemenangan tanpa latihan. Anjay, gak ada kemenangan tanpa latihan. Iya, Tapi latihan lu berarti ekstra nih. ekstra bener. Nah, Mas, kesan pesannya dong untuk Scooter Prix nih di tahun ini. Oh, tahun ini mudah-mudahan ya lebih ramai lagi. Terus para peserta yang dari manapun, ayo balapan ke Scooter Prix. Pokoknya asik, rame, hadiahnya oke banget. Ayo ikutan karena lu ntar bakal gua kalahin. Oke Mas, terima kasih Mas ya. Oke, siap. Kita lanjut lagi nanya joki selanjutnya. Halo Mas, dengan siapa nih Mas? Saya Reza Rinaldi. Reja Renaldi, dari tim mana nih Mas? Saya dari tim Rifki Racing Tim Jakarta. Dari tim Jakarta. Nah, Mas, tadi itu Mas tuh megang juara apa aja nih? Kelas berapa nih? Saya balapan di 2 kelas. Alhamdulillah di 2 kelas ini saya podium yang skuter tune up open promosi juara ke-1 sama skuter FFA Open juara ke-3. Waduh, keras banget ya, juara 3, juara 1. Iya. Nah, Mas, lu kan jadi joki udah lama nih ya? Iya, Bang. Nah, lu pernah ada insiden parah banget nggak sih saat lu lagi race nih? Kalau insiden tuh hampir setiap bulan, saya setiap minggu balapan hampir setiap bulan tuh mengalami. Mengalami Iya. crash dulu tuh ya? Ya, kebetulan kemarin tuh saya di tahun 2023 patah tulang. Lu patah tulang sampai? Ya, terus 2024 balap lagi, patah lagi. Patah lagi? Sekarang 2025 baru balap lagi. Buset. Baru 2 kali balap, seri 1 Scooter Prix sama sekarang seri 2. Oh ini gila keras banget tuh. Tapi kalau patah itu ada trauma gitu nggak sih Mas? Kayak, udah gue naik motor pelan-pelan aja deh gitu. Enggak sih kalau trauma karena udah tahu balapan resikonya ya seperti ini. Oh. Cuman saya pas kemarin nggak balapan 1 tahun, terus sekarang balapan lagi harus adaptasi lagi agak Oh, lumayan. adaptasi lagi ya. Iya. Tapi tuh latihannya sering tuh pas lagi menuju ini. Ya, sekarang lebih sering latihan, lebih sering hampir setiap minggu saya latihan karena kan kalau misalkan nggak latihan itu nikung tuh kaku banget, Bang. Oh iya bener, Rekum aku ya. Iya, kaku banget. Makanya kalau sering latihan kan jadi skill yang dulu tuh cepet. Sempat ini lupa aja. Nah biasanya nih untuk lo mau persiapan balapan nih, biasanya untuk kelas juara 1 nih ya, itu biasanya ritualnya apa aja sih Mas sampai lo bisa menang nih? Ya tentunya saya kemarin tuh balap di seri 1, saya podium ketiga di kelas yang tadi ke-1 saya kan. Saya melihat time-nya tuh gak jauh beda. Terus saya pas seri 2 saya harus bisa ini ke-1. Gimana caranya? Nah, terus saya setting motor gimana caranya time-nya itu harus lebih bagus dari yang seri kemarin yang podium 1. Oh, Saya setting motor maksimal, apa yang kurang saya ganti, kalau misalkan ada part yang kurang bagus saya ganti, dan akhirnya time-nya itu lebih bagus. Alhamdulillahnya rezeki. Iya, benar. Nah, karena itu teman-teman, ternyata selain joki juga harus riset juga Mas ya. Tuh, Iya, cuman skill harus Harus doang ya. tapi motor juga harus. Oke. Iya. Tapi tuh ketika lo diskusi sama mekanik tuh gampang atau sulit tuh? Gampang sih karena saya sama mekanik ini udah berapa tahun ya, lebih dari 5 tahun, jadi udah klop banget. Oh udah kalau banget dia udah tahu ya Udah apa yang tahu. lo mau ya. Iya. Yoi. Nah Mas, pesan kesannya dong untuk Scooter Prix tahun ini. Wah, Scooter Prix makin sini makin rame, the best pokoknya.
Pokoknya Scooter Peak harus ada terus di setiap tahunnya. Iya deh, karena gue bakal juara. Karena gua bakal juara. Karena gua bakal juara umum. Thank you Mas ya. Mungkin itu aja kali ya keseruan di Scooter Prix tahun ini. Dan buat kalian jangan berkecil hati nih yang timnya kalah atau jagoan kalian kalah, karena siapa tahu ada kesempatan di Scooter Prix lainnya, ya kan? Kalau begitu gua El cabut. Gue cabut. Sampai jumpa di konten kita selanjutnya dan bye. Bye. Vespa cakep-cakep lu pada mau beli gak lu? Agak, tapi kalau Vespa gua turun di sini pasti gua yang menang sih. Anjay, menangis.